Liburan itu seru, tapi liburan yang kacau balau, nah gak kalah seru itu. Kami sekelas pernah tuh liburan bareng. Tapi kacaunya tuh gak nanggung-nanggung men. Dari 3 bulan sebelum liburannya pun udah ada itu masalahnya dari tim acaranya sendiri. Sebelum ada ide liburannya itu bahkan. Di program kuliah yang gue ikutin dan gue ceritain di video sebelumnya itu, kami sekelas yang bareng mulu ber-35, itu biasanya tiap anak ada role masing-masing per cau. Atau semester lah kalau di kuliah biasanya. Role-nya tuh ada banyak. Ada yang ketua kelas dan jajaran petingginya, tukang servis yang benerin mic, tim bawa-bawa barang dan beres-beres lah, role kelompok elit yang menentukan sistem dan ketentuan akademisi kelas, dan ada juga yang jadi panitia acaranya gitu. Sebagai tim acara ini, mereka merancang acara-acara buat anak kelas, memberikan tawa dan sukacita kepada seluruh anggota kelas. Atau harusnya tugas mereka itu sih. Soalnya di jauh kedua masa-masa kuliah ini, kayaknya lebih banyak masalah yang dibuat sama anak acaranya. Dan ya, mungkin itu bukan omongan asal sih. Karena unsurprisingly, gue salah satu dari 5 anggota anak acara itu. Dipikir-pikir lagi sekarang itu, anak acara cowok 2 emang bener ngeselin sih. Dari awal masuk aja udah rusuh. Biasa, kami sekelas setiap ganti cowok atau semester, ada photoshoot ala-ala gitu buat Instagram kelas. Ini tuh diorganize sama tim publikasi dokumentasi kelas. Waktu itu, dari Pubdoc, ngebebasin tuh tiap sih buat milih tema masing-masing. Coba tebak tema kami sebagai anak acara. Yoi, berandalan SMA dong. Mungkin itu karena secara bawah sadar kita suka ribut itu. Nah, hubungan ribut sama ngeselin bagi orang-orangnya apa? Di acara pertama kita aja sebagai tim acara Cau 2, udah ada perpecahan yang terjadi. Waktu itu acaranya tema Valentine, karena emang pas di hari Valentine. Salah satu konsep acaranya itu, ada jalan berpasang-pasangan cowok dan cewek masuk ke lapangan outdoor tempat kita ngadain acaranya. Berpasangannya itu cuma buat pas masuknya itu doang dan terus foto bareng. Kagak ada itu nyentuh sehelai bulu tangan pun. Tapi ya mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa melihat pasangan mereka dalam kondisi seperti itu dengan lawan jenis dan sangat against hal itu. Tapi ya masa jadi gak mau ikut keseluruhan acaranya karena satu bagian acara itu doang. Bukan seorang doang, waktu itu ada 6-7 orang waktu itu yang gak mau ikut acaranya karena alasan yang sama. Padahal setengah lebih dari mereka belum pacaran loh itu. Wajar menurut gua sih, meskipun jomblo kan keren hitungannya bisa menjaga hati. Kan tapi bisa ya, diskusi atau ngomong langsung ke anak acaranya gitu kan. Misal, kayaknya gua gak oke deh sama bagian acara yang itu. Kan kita sebagai anak acara gak mungkin, alah, gak usah aja lu ikut acaranya. Kan kita sebagai anak acara juga bisa mengadjust plan biar lebih oke acaranya buat semuanya kan. Gak perlu langsung nge-state gak ikut acaranya karena gak suka sesi itu tanpa ngomong langsung ke tim acara kan. Dan jadi ada konferensi kursi bundar yang ngebahas masalah ini dengan suasana yang sudah gak oke. Dan hasilnya pun dari acara bisa nyesuaiin. Dan mereka yang gak mau jalan lawan jenis, jadinya jalan bahas sesama jenis dan selesai masalahnya. Maksud gue kayak, kalau ngomongnya santai, misal, kayaknya gue gak gimana oke deh sama konsepnya. Gue ditukar jadi berdua bareng cowok aja dong. Kan bisa banget ya. Dipikir-pikir lagi sekarang itu lucu sih. Masalah gitu doang aja bisa buat kita berantem di masa-masa itu ya. Jujur waktu itu gue juga parah sih. Kesel kali gue itu. Masa perihal gitu doang kagak ikut acara. Ribut bisa, ngomong kenapa gak bisa. Gak. Gue gak marah beneran ini. Mendalami skrip aja ini. Intinya gitulah anak acara Cau 2. Dan gue juga gak terlalu antusias gimana sih jadi anak acara. Biasa-biasa aja. Cenderung bodo amat malahan. Disuruh prepare apa-apa ya biar minimum aja lah yang gue lakuin. Udah sepanjang ini skripnya belum masuk ke liburannya juga nih. Ini nih masuk ke cerita liburannya. Waktu itu menjelang akhir Cau, kami anak acara mikir, ya seru nih kalau kita buat acara akhir di villa sekelas rame-rame. Dari segi ekonomi dan geopolitik kelas, situasinya sedang kurang optimal sih. Dari segi dana ya gak gimana ada buat liburan seoke itu. Secara politik sosialnya juga ya ada beberapa orang yang gak gitu seneng sama tim acara Cau 2 lah. To be noted, ini dari perspektif gue ya. Mungkin gak benar-benar terjadi juga atau berbeda. Yang pasti kita pun gak sampai yang musuhan gitu sih. Lebih kalau tanpa title ya berteman normal. Tapi kalau lagi sebagai anak acara ya jadi ada jarak gitulah. Tapi kawan, ketua kita ini antusias banget sama villa nih. Mau ngapain sih dia di villa ini sebenarnya? Sampai pas komti kita juga bilang, kayaknya terlalu cepet deh kalau kita ke villa Cau ini. Dananya ditabung aja biar acara Cau selanjutnya lebih seru. Dengar begitu, kita anak acara yang udah capek-capek mikir dan berusaha ngumpulin dananya, jawab, kan kita udah ngumpulin dana juga.
Masa yang ngerasain dananya bukan yang tim acara Chow 2? Alhasil kekumpul lah duitnya, dan jadilah kita liburan ke villanya. Tapi waktu itu jadi ada 14 orang gak ikut acaranya. Namanya sih acara kelas, tapi kurang dari 2/3 yang ikut. Ada. Masuk hari H acara. Plan acaranya sendiri gini. Kita naik ke curug, jalan-jalan di hutan, main air di curug, terus turun ke villa, main-main di villa, terus dari villa balik ke asrama. Sederhana, simple. Tapi gak cukup men masalah segitu doang, masa dibilang chaos kan. Gak cuma masalah eksternal, gue pun bermasalah di hari H itu. Gue waktu itu diassign jadi si transportasi yang bantu-bantu bawa barang juga lah. Dan konteksnya, gue waktu itu punya pasangan sekelas. Sebelum kalian yang ngomong, gue juga sadar kalau ada parameter green dan red flag sebagai seorang pasangan. Nah, gue di sini nih. Nah, black flag udah hitungannya. Setelah sekarang ini udah gak bareng lagi, gue aja bingung kok bisa sesabar itu ya mantan gue ngehadapin manusia black flag. Masa-masa itu gue cemburuannya parah banget sih. Langit lewat itu. Dan sebenarnya pas acara Valentine ngeliat dia sama cowok lain berpasangan pun cemburu gue itu. Tapi sebagai anak acara yang profesional harus bisa profesional dong. Nah, di hari H acara, padahal perkara gak disapa dan dianya seperti gak gubris gue gitu doang dari pagi. Bisa-bisanya gue kesel itu. Padahal dianya senyum nyapa juga kayaknya waktu itu pas ngeliat gue. Jadi, udah 14 orang gak ikut, suasana hati jadi tidak baik-baik saja nih. Yang mana jelas, gara-gara diri sendiri yang kayak bocah tantrum gak jelas itu. Jadi udah bad feeling nih bawaannya. Kesian juga sih mantan gue waktu itu. Siapa juga yang bisa enjoy liburan ngeliat kelakuan pasangannya gitu kan. Tapi surprisingly, half pertama liburannya aman-aman aja sih. Acara dimulai dari pagi. Gue yang si transportasi acara dan gak terlalu peduli, milih opsi yang paling gampang. Ngatur anak-anak kelas berenam-berenam, pesen naik mobil online buat jalan ke curugnya. Gue gak expect apa-apa sih dari curugnya. Soalnya gue sendiri tahu persiapannya seburu-buru apa. Tapi suasananya dan udara pas gue baru turun dari mobil dan berdiri di jalan masuk ke hutannya aja udah beda banget itu. Adem, asri, hijau banget ke kanan kiri itu semua. Dan baunya bau hutan gitu. Kagak bau konotasi bau, tapi bau yang unik gitu. Seru banget sih di sana itu. Dengan pemandangan yang indah dan vibes-nya yang asri ya. Nah, selama perjalanan ke titik curugnya juga, ada beberapa mini events yang tim acara adain. Games kecil-kecilan, main di taman kupu-kupu, senam bareng, yang kayaknya sering banget tim acara dari berbagai cauk ngadain itu juga ya. Foto-foto. Lanjut dari acara kecil-kecilannya itu, kita akhirnya sampai di curugnya. Dan, melebihi ekspektasi banget sih itu curugnya. Airnya sejernih itu, pohon dan tumbuhannya lebat di sekelilingnya. Bebatuan abunya juga ikut ngehias landscape-nya. Indah sih itu. Gambar gue gak bakal bisa menjelaskan seindah apa itu. Kalian harus ngeliat sendiri. Bagi gue, meskipun stop di situ aja udah worth it sih liburannya. Apalagi juga gue udah gak kesel sama mantan gue. Karena meskipun gue yang buat masalah kayak bocah itu kan, dia bisa gitu ngajak ngomong sabar-sabar. Dia bilang gak gimana ngajak ngomong karena ya gue kelihatannya lagi sibuk saat itu. Beneran black flag nih, kepikiran masa-masa itu lagi. Selesai kita main air dan foto-foto di curug itu, mulai baliklah kita. Nah, disinilah titik munculnya masalah-masalah. Secara rundown kita pas untuk turun ke villa sekarang. Tim acara juga sebenarnya udah buat rundownnya biar longgar dan bisa istirahat di villa nanti. Tapi, saat kita mau coba pesen mobil online, matilah kita. Gak ada yang mau ngambil. Sebagai si transportasi yang ugal-ugalan juga, gue gak mempersiapkan kalau aja di curug nanti kagak ada mobil online yang mau ngambil. Gak ada itu plan cadangan. Padahal waktu itu ada denger-denger sebenarnya. Kalau jarang ada yang mau nganter dari atas curug itu. Dari kakak tingkat yang pernah jalan-jalan bareng pun kayak sewa transportasi juga. No have brain emang ini gue. Wah matilah itu. Gimana cara turunnya ini kan? Dan semua ini gara-gara gue nih. Hoki yang gak hoki sih sebenarnya. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang datengin kita. Dia nawarin jasa nganter ke villanya bolak-balik pakai mobil dia. Wah happy dong kita. Relief banget tuh gue. Tapi belum selesai satu masalah, muncul masalah lain. Sejujurnya, dari awal gue curiga nih. Kenapa abis dia ngomong sama kita, belum deal, bapaknya minggir dan ngobrol sama beberapa temennya yang gak punya mobil, tapi ada motor. Kita sendiri prefer mobil, karena pasti lebih murah dihitung-hitung, meskipun udah di markup harganya. Wajar sih, kan hukum supply meets demand ya. Udah curigaan tuh gue, gak bener sih emang. Udah bagus ada bapaknya kan, masih negatif thinking aja gue. Tapi akhirnya perjanjiannya itu bapaknya bawa mobil bolak-balik nganterin kita curug villa. Kaget banget gue. Pas di trip pertama itu,
Anak-anak kelas tiba-tiba dimuat-muatin 10 orang di satu mobil itu. Udah bahaya gak sih itu hitungannya? Menurun juga kan soalnya. Dan gue juga gak yakin kenapa kita oke waktu itu digituin. Mungkin karena udah capek juga kali ya. Gue tambah merasa bersalah tuh di sana. Ini kejadian karena gue yang gak prepare sama sekali. Dan bisa-bisanya gue mikir bakal gampang tinggal pesen sana sini. Jadi udah kepikiran sebenarnya mau bayarin beberapa anak buat naik motor bareng abang-abang yang tadi aja. Biar lebih enak juga lah yang setelah ini naik mobil. Lu tahu apa? Tiba-tiba gue ditelepon, diinfo sama ketua gue kalau bapak yang tadi gak jadi mau nganterin kita yang sisanya. Meskipun kita udah bayar di awal, dibalikin tuh setengahnya. Dan pas banget tiba-tiba teman-teman bapaknya ini nyamperin nawarin naik motor aja. Gak baik Suzon sih emang. Tapi gue waktu itu negative thinking, kesel banget gue. Dan gue yang anggapannya PIC transportasi di sana, mutusin buat bodo amat, kita jalan turun sendiri aja sampai ketemu jalan raya. Karena pasti nanti di sana kita bisa pesen buat mobil online-nya lah. Jadinya kita bersepuluh yang tersisa, ya rame-rame jalan turun tuh. Motor-motor itu pun sempat ngikutin kita dan nawarin lagi sih. Tapi gue yang gak jelas dan masih kesel waktu itu. Dan gak mikirin yang lain, kayak jadi bos besar aja itu gue. Ngewakilin bilang kagak, gak mau gitu. Apa ya yang mereka pikirin waktu itu? Capek udah pasti. Kesel kali ya sama gue yang nolak tanpa mikirin mereka. Jadinya kita lanjut bersepuluh jalan turun. Dan masalah lainnya itu, gak ada satupun dari kita yang singet itu sama jalan baliknya. Awalnya masih pede tuh kita jalan dari sekitar Curug, karena jalannya masih jelas dan ramai bangunannya. Turun lagi, udah mulai agak sedikit nih rumah dan warung di sekitarnya. Sampai-sampailah kita di jalan bercabang. Kita emang ingat ada jalan bercabang ini pas pergi. Masalahnya, gak ada yang tahu yang mana yang bener. Mana kanan kiri kosong gitu, gak ada yang bisa ditanyain. Ya udah, kita akhirnya pilih salah satu dan ya nyasar ya kita kawan-kawan. Pasalnya pas kita berangkat tadi pagi, kita nggak ada ngelewatin jalan berkerikil dan berpasir. Lah kok sekarang kita lewat sana? Kalau mau positive thinking, pemandangan pas nyasar itu pun indah, kayak lapangan hijau luas gitu. Tapi siapa juga yang bisa menikmati kalau lagi nyasar kan? Tapi kalau kulihat foto dokumentasi pas nyasarnya, kita masih pada ketawa-ketawa sih. Ada kali sejam lebih tuh jalan turun dari Curug itu. Berapa kali ada juga yang jatuh gegara licin jalanannya. Hai, dengan sudah tidak ada harapan, seneng banget kita pas ngedenger suara kendaraan dari jalan raya. Akhirnya ketemu pula kita sama jalan raya. Jalan rayanya udah di depan mata, ada pagar dong. Dua doang nih pilihannya sekarang. Kita manjat pagarnya yang lumayan tinggi, atau jalan balik dan coba jalan lain yang mana jauh banget itu. Atau udah bakar aja itu pagarnya. Untung ya waktu itu ada ibu-ibu di sisi lain pagar yang infoin kalau di kiri kita itu ada jalan lewat gang yang bisa ngarah keluar. Wah, lifesaver banget sih ibunya. Serius dah penyelamat itu. Akhirnya kita berhasil jalan keluar dan untungnya berhasil pesan mobil online ke villanya. Nah, pas kita sang tersasar menuju villanya, gue kaget sih. Ternyata jalan ke villanya itu menurunnya banyak banget. Sangat terpencil lokasi villanya dan jauh dari jalan raya juga. Kepikiran langsung lah gue. Sama kayak pas di Curug lagi nih pasti kejadiannya ntar. Hokinya gue, pas berangkat pagi tadi, abang mobil online yang gue tumpangin itu nawarin kalau mau pulang, dia dan teman-temannya bisa bantu dan janjian. Akhirnya langsung itu gue bekerja sebagai si transportasi dan chat bapaknya. Tapi ya at least akhirnya kita semua sampailah di villanya. Waktu itu udah siang agak sore. Dan view villanya gak kalah indah teman-teman. Jadi villa yang kita tempatin itu ada 2 gedung. Cewek yang kiri dapat yang lebih proper, ada TV dan ada beberapa kamar. Dan kami para lelaki dapat yang kanan, yang ya oke aja lah. Selain itu villanya ada kolam renang, meja biliar, ya standar villa lah. Sedikit termaafkan sih masalah-masalah yang kita lalui dengan view villa yang seindah itu ya. Jadi kita para tersasar akhirnya sampai di sana, istirahat bentar, terus lanjut ngikutin rangkaian acara. Acaranya lanjut, kita kumpul rame-rame dan main games kecil gitu di kolamnya, cebur-ceburan terus ya main air gitulah di kolamnya. Pas waktu udah mau agak malam, kita ganti-gantian mandi tuh, sambil yang lain nunggu di kolam. Selesai semuanya mandi, malam itu bakal ada satu kegiatan lagi. Jadi waktu itu cowok dan cewek di gedung masing-masing lagi pada nyantai nih, sambil nunggu jam acaranya dimulai. Momen yang pas untuk rehat sejenak ini nih. Apalagi bagi yang nyasar kan. Saat tiba-tiba mati lampu kawan-kawan. Ada yang panik teriak-teriak, ada yang santai ketawa-ketawa. Ada juga gue yang, masalah lagi nih. Beneran bermasalah liburannya ini ya. Karma buruk apa lah yang kita lakukan sebelum liburan itu? Langsunglah ketua gue chat pemilik villa
dan gue cek suasana di luar. Wah, mati sedaerah weh itu listriknya. Mati lah gue pikirkan, bahaya banget ini. Soalnya kita itu di pedalaman, jalan ke sini tuh jauh, rumahnya berjarak-jarak banget, kita nggak kenal daerahnya ataupun orang-orangnya juga. Gimana kalau ada apa-apa? Bukan soal setan, gue lebih kepikiran soal penjahatnya itu loh. Rampok lah, orang rusuh lah. Bahaya banget ini. Akhirnya kita semua pun ngumpul di ruang tengah salah satu gedung, terus pintu semua dikunci lah. Separno itu sih beberapa manusia kelas ini termasuk gue. Tapi pas banget sih sebenarnya. Soalnya kita sekalian langsung masuk ke kegiatan terakhir malam itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mana ada orang yang mau rampok kita ber-20 gitu kan? Bakal mikir 2 kali pasti orang. Kecuali rampoknya ber-20 juga ya, atau bawa pistol gitu kan. Jadi sambil kita nunggu lampunya nyala, kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya. Acara terakhirnya ya kayak ngobrol bareng, berkeluh kesah, ya ngobrol gitulah intinya. Konsep yang ketua gue mau itu sebenarnya lebih ke kayak sedih-sedih, nangis-nangis gitu. Lucu sih tapi sebenarnya gak cocok aja sama kita gue rasa. Soalnya emang udah sedekat itu satu sama lain, dan gak cocok karena ya gak ada yang bisa disedihin gitu. Satu-satunya yang gue inget malam itu, pas ketua gue buka dengan bilang dia kesel sama gue karena apa gitu, gue juga udah lupa. Tapi lucu banget, karena gue belum sempet balas apa-apa. Ada temen gue yang belain gue terus ngomong kalau dia itu kesel sama ketua gue. Emang gak oke sih secara objektif keputusan buat tetap ke villa dengan semua masalah yang ada. Tapi pasti dia juga mau kita semua enjoy dan seneng-seneng bareng kan. Gak pantas lah beberapa anak gak ikut acara karena dia ketua acaranya kalau menurut gue ya. Waktu sesi ngobrol-ngobrolnya udah selesai, pas banget tiba-tiba lampunya nyala tuh. Satu hal lagi yang gue inget malam itu ada sesi baca surat, dimana konsepnya satu anak nulis surat buat ke 34 orang lainnya dan dikumpulin sebelum acaranya. Itu gue inget karena gue masih simpen 34 surat itu dari anak-anak kelas. Ya, setelah rangkaian acaranya selesai dan kita ngobrol-ngobrol ringan sebentar, baliklah kita ke gedung masing-masing untuk tidur. Oh, for your information, gue waktu itu lupa bawa celana kan. Emang gak bawa apa-apa kayaknya gue waktu itu. Gegara disuruh bawa banyak barang sama ketua gue ini. Jadinya gue minjem celana sama ketua gue waktu itu. Kebetulan dia bawa lebih. Gila weh, celana yang dipinjemin itu udah kayak hot pants saja itu. Gak pernah gue seumur hidup pakai celana sependek itu men. Malu-maluin banget, mana ada fotonya lagi. Lanjut ke acara di hari kedua, jauh lebih santai sih dari hari pertama. Mungkin karena gak ada masalah-masalah itu juga kali ya. Bangun pagi kita senam, iya lagi dan lagi. Terus lanjut main game per pos gitu. Tiap anak acara megang satu games. Ada games masukin orang ke lubang raffia lah, games oper tepung yang malah jadi perang tepung, peper-peperan tepung sampai gak ada yang peduli soal menang, yang penting semuanya putih. Games gak jelas dari ketua gue yang coret-coret muka orang pakai arang, terus diarak, terus diapain lah nggak tahu itu. Kalau kata dia sih ada filosofinya, tapi kalau kata gue gak jelas aja itu dia. Ada juga games yang gue pegang sendiri. Sejujurnya gue nggak prepare apa-apa weh. Pas persiapan ditanya gamesnya apa, gue asal jawab aja games oper air pakai kain terus taruh di ember gitu kan. Lucu soalnya ngebayangin gamesnya. Tapi hokinya semua gamesnya seru-seru aja sih. Singkat sih, acara hari kedua, selesai main games itu, kita semua beberes, dikumpulin, terus ada pengumuman pemenang. Dan kita pun siap-siap check out dan balik ke asrama. Gue sebagai si transportasi yang akhirnya bertanggung jawab, dengan sangat bertanggung jawab, menghubungi driver yang kemarinnya kita udah janjian. Dan untungnya banget gak ada masalah, mereka juga udah nyampe dan siap, jadi aman nih perjalanan baliknya. Gokil abis, sangat berjasa ya gue. Tapi ya, lagi nulis skrip ini tuh jadi kesadar gue. Bisa dibilang gue ternyata salah satu faktor yang buat acaranya bermasalah berarti. Soalnya dari awal yang pas acara Valentine itu aja, gue salah satu yang marah-marah. Kagak bisa lebih mengayomi dan tenang lah sebagai anak acara gitu. Dari perencanaan segi transportasi, kalian tahu sendiri juga lah udah sekeos apa itu. Pas ditawarin mau dianterin apa kagak sama abang-abang motor itu juga, gue dengan egoisnya nolak tanpa tanya yang lain juga. Dari awal pun kesannya udah males-malesan dan gak peduli gue sebagai anak acara. Wajar banget sih ketua gue kesel sama gue waktu itu. Gue pun bakal mukul diri gue sendiri kalau gue bisa balik waktu itu. Tapi overall amazing sih trip ini. In the end everything turned out to be fun. Dan liburan ini salah satu liburan best lah menurut gue dari kelas gue. Siapa sangka gak semuanya harus perfect untuk jadi memorable. Jelas acaranya seru, gamesnya seru, tapi nyasarnya kita tuh seru banget kalau diinget-inget lagi. Tiba-tiba mati lampu dan kita panik bareng-bareng itu memorable banget itu. Gue yang dulu yang nganggep liburan kelas biasa aja, looking back kayak gini, gue jadi sangat menghargai liburan bareng anak kelas gue sih. Emang selalu best lah liburan bareng anak kelas.
Selesai skrip ini dibuat agak ragu nih gue sebenarnya. Panjang banget ini. Bisa nggak ya jadi videonya? Ya lihat ntar aja lah ya. Kalau kalian udah nonton kan akhirnya udah berhasil di post juga. Wes, itu dulu dari gua. Sampai jumpa.